Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang keseimbangan perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor ini adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dan perekonomian ini biasa disebut dengan perekonomian tertutup. Mengapa tertutup? Karena perekonomian ini belum ada perdagangan dengan luar negeri. Dan ada dua perubahan penting yang diakibatkan oleh campur tangan pemerintah. Yang pertama yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengurangi pengeluaran agregat. Dan yang kedua, pajak tersebut bisa digunakan oleh pemerintah untuk perbelanjaan. Selain dua perubahan penting tersebut, campur tangan pemerintah juga mengakibatkan timbulnya 3 jenis aliran baru tentang pengeluaran dan pendapatan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah kepada sektor perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pendapatan dari sektor pemerintah kepada sektor rumah tangga. Jadi berikut adalah sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor. Baik, dalam pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa keseimbangan pendapatan nasional itu bisa terjadi apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dan dalam perekonomian tertutup, penawaran agregat itu sama dengan pendapatan nasional. Untuk keseimbangan perekonomian 3 sektor, pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak itu meliputi 3 jenis, yaitu konsumsi, investasi, dan pembelian barang dan jasa. Dengan demikian, keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Atau bisa ditulis dengan Y sama dengan C plus I plus G. Untuk pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu konsumsi, tabungan, dan pajak. Sehingga berlaku persamaan seperti berikut. Y sama dengan C plus S plus T. Dari dua persamaan di atas, dari dua persamaan ini bisa disimpulkan bahwa keseimbangan dalam pendapatan nasional adalah sebagai berikut. C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Karena di sisi kanan dan sisi kiri sama-sama terdapat C, bisa dihilangkan menjadi I plus G sama dengan S plus T. I dan G merupakan suntikan dalam aliran sirkulasi. Dan S plus T merupakan bocoran. Sehingga dalam perekonomian 3 sektor juga berlaku suntikan sama dengan bocoran. Dalam perekonomian 3 sektor, tercapai keseimbangan dalam keadaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C plus I plus G atau pendapatan nasional sama dengan konsumsi plus investasi plus barang dan jasa. Dan yang kedua yaitu investasi plus barang dan jasa sama dengan tabungan dan pajak. Tabungan ditambah pajak. Terima kasih, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung itu pajak yang pemungutannya dari orang yang berkewajiban membayar pajak itu sendiri, atau yang sering kita sebut sebagai wajib pajak. Contohnya, ada seorang anak yang sebagai pelaku wajib pajak tidak diperbolehkan mewakilkan pembayarannya oleh orang tuanya. Ataupun juga ada contoh lain, seorang suami tidak diperbolehkan pembayarannya dilakukan oleh istrinya. Itu makanya dinamakan pajak langsung.
Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak ini merupakan pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Kenapa? Karena pajak tersebut tidak memiliki ketetapan surat pajak. Dengan kata lain, pemungutan pajak tersebut tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan kejadian sehingga pembayaran tersebut dapat diwakilkan oleh pihak-pihak yang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Bentuk pajak yang dipungut oleh pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pajak regresif, proporsional, dan progresif. Pajak regresif ialah pajak yang nominalnya tetap. Mereka yang berpendapatan tinggi akan dikenakan presentasi pajak rendah, sedangkan yang mereka yang berpendapatan rendah akan dikenakan presentasi pajak yang tinggi. Semisal contoh, pembeli yang berpendapatan tinggi maupun pembeli yang berpendapatan rendah akan dikenakan pajak dengan nominal yang sama saat akan membeli barang impor atau membeli produk yang dikenai pajak penjualan. Pajak proporsional merupakan pajak yang presentasi pemungutannya tetap. Jadi pajak ini mereka yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, pemungutan pajak terhadap mereka akan tetap sama. Bisa dikatakan pajak ini tidak membandingkan mereka yang miskin maupun kaya, perusahaan kecil maupun besar. Contohnya pajak pertambahan nilai 10% dan pajak bumi bangunan 0,5%. Pajak progresif. Pajak ini merupakan pajak yang memiliki persentase yang akan berubah seiring dengan pendapatan yang diterima. Mereka yang berpendapatan tinggi akan dikenakan tarif yang makin tinggi pula. Contohnya pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang efek pajak terhadap tabungan dan konsumsi. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan ini ada 2, yaitu yang pertama, pajak dapat mengurangi pendapatan disponsibel yang dirumuskan dengan YD sama dengan Y min T, atau YD sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak. Dan yang kedua, pajak ini dapat menurunkan nilai konsumsi dan tabungan di berbagai pendapatan yang bisa dirumuskan dengan YD sama dengan C plus S. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa YD sama dengan Y min T. YD ini adalah pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional min pajak. Nah, di sini fungsi konsumsi rumusnya C sama dengan A plus B kali YD. Dan fungsi tabungan S sama dengan min A plus 1B kali YD. Saya mengambil contoh fungsi C sama dengan 90 plus 0,75Y atau C sama dengan 90 plus 0,75YD dan S tabungan sama dengan min 90 plus 0,25Y atau S sama dengan min 90 plus 0,75YD. Berikutnya akan saya jelaskan di dalam tabel. Nah, dalam tabel ini akan menjelaskan tentang efek pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Dalam tabel ini dipaparkan bahwa ketika pendapatan nasionalnya 0 atau Y sama dengan 0, maka konsumsi rumah tangganya adalah 90 dan tabungan rumah tangganya adalah min 90. Jika pendapatan nasionalnya naik dari 0 menjadi 240, maka pendapatan disposibelnya menjadi 240, konsumsinya 270, dan tabungan rumah tangganya menjadi minus 30, begitu seterusnya. Baik, lalu kita akan beralih ke bagian 2. Bagian 2 ini adalah keadaan setelah pemungutan pajak. Di sini sudah disebutkan bahwa pajaknya adalah sebesar 40 triliun. Tadi sudah saya sebutkan
bahwa pajak mengakibatkan YD atau pendapatan disposable turun, sehingga jika pendapatan nasionalnya adalah 0 dan akan dipungut pajak sebesar 40, maka YD-nya menjadi minus 40 dan konsumsinya menjadi 60. Dan tabungannya juga menjadi minus 100. Dan jika pendapatan nasionalnya adalah 240 dan pajaknya 40, maka YD-nya adalah 200, konsumsinya 240 dan tabungannya adalah minus 40. Dan begitu pula seterusnya. Jika kalian masih bingung dari mana asalnya ini atau ini semua adalah berasal dari rumus yang ada di atas, sudah saya tulis di sini. Yang kedua adalah efek pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Sebelumnya akan saya jelaskan bahwa pajak proporsional yang dipungut oleh pemerintah ini adalah sebanyak 20% dari pendapatan. Jadi, bisa dirumuskan dengan T sama dengan 0,2Y. Ini adalah 20% dari pendapatan nasional. Saya akan langsung ke bagian 2. Jika dalam efek pajak tetap tadi pajaknya adalah tetap 40, berbeda dengan pajak proporsional ini karena pajak yang dipungut pemerintah adalah 20% dari pendapatan seperti yang saya bilang tadi. Maka dengan menggunakan rumus T sama dengan 0,2Y, ketika pendapatan nasionalnya naik dari 0 menjadi 240, maka pajak yang dipungut adalah 48. Sehingga YD-nya menjadi 192 dan konsumsinya menjadi 234 dan tabungannya menjadi minus 42, dari minus 90 menjadi minus 42 dan begitu seterusnya. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi mengenai efek pajak yaitu apapun sistem pajak yang digunakan, entah itu pajak tetap atau pajak proporsional, pungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang. Sedikit banyaknya itu diatur dalam persamaan berikut. Delta C sama dengan MPC kali T dan delta S sama dengan MPS kali T. Selanjutnya adalah mengenai kecondongan mengkonsumsi dan menabung marginal. Baik, yang pertama adalah kecondongan mengkonsumsi marginal. Dalam kecondongan mengkonsumsi marginal ini terdapat dua persamaan. Yang pertama yaitu MPC sama dengan delta C per delta YD. Yang MPC itu artinya adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable. Sementara yang kedua, MPCY sama dengan delta C per delta Y. MPCY ini berarti rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional. Yang kedua yaitu kecondongan menabung marginal. Di dalam kecondongan menabung marginal ini terdapat dua persamaan juga. Yang pertama yaitu MPS sama dengan delta S per delta YD. MPS di sini berarti rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Dan yang kedua yaitu MPSY sama dengan delta S per delta YD. MPSY di sini berarti rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan nasional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengaruh pajak tetap terhadap konsumsi. Sebelum adanya pajak, fungsi konsumsi ialah C sama dengan A plus BY. Setelah adanya pajak, fungsi konsumsi berubah menjadi C sama dengan min BT plus A plus BY. Jika fungsi konsumsi awal adalah C90 0,75Y, dengan adanya pajak 40, maka fungsi konsumsi menjadi C sama dengan 0,75 dikalikan 40 ditambah 90 ditambah 0,75Y menjadi 60 ditambah 0,75Y. Yang berubah dipastikan dengan 60 ini dan MPC-nya tetap.
Pengaruh pajak tetap terhadap tabungan. Sebelum adanya pajak, fungsi tabungan ialah S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurangi B, Y. Setelah adanya pajak, fungsi tabungan berubah menjadi S sama dengan min dalam kurung 1 dikurangi B, T dikurangi A plus dalam kurung 1 dikurangi B, Y. Jika fungsi tabungan awal ialah S sama dengan min 90 ditambah 0,2 Y. Dengan adanya pajak 40, maka fungsi tabungan menjadi S sama dengan min dalam kurung 1 dikurangi 0,75 dikalikan 40, pajaknya tadi dikurangi lagi 90 ditambah 0,2 Y menjadi min 10 dikurangi 90 ditambah 0,2 Y. Hasil akhirnya menjadi min 100 ditambah 0,2 Y. Pengaruh pajak proporsional terhadap konsumsi. Sebelum adanya pajak, fungsi konsumsi ialah C sama dengan A ditambah B, Y. Setelah adanya pajak, fungsi konsumsi berubah. C sama dengan A ditambah B dalam kurung 1 dikurangi pajak Y. Jika fungsi konsumsi awal adalah C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y, dengan adanya pajak 20%, fungsi konsumsi menjadi C sama dengan 90 ditambah 0,75 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,2 Y. C sama dengan 90 ditambah 0,6 Y. Sedangkan pengaruh pajak proporsional terhadap tabungan. Sebelum adanya pajak, fungsi tabungan ialah S sama dengan min A plus dalam kurung 1 dikurangi B, Y. Setelah adanya pajak, fungsi tabungan berubah menjadi S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurangi B dikalikan 1 dikurangi pajak Y. Jika fungsi tabungan awal ialah S sama dengan min 90 ditambah 0,75 Y, dengan adanya pajak 20%, maka fungsi tabungan menjadi S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurangi B dikalikan 1 dikurangi pajak Y. S sama dengan min 90 ditambah 1 dikurangi 0,75 dikalikan 1 dikurangi 0,2 Y. S sama dengan min 90 ditambah 0,25 dikalikan 0,8 Y sama dengan min 90 ditambah 0,2 Y. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi. Jadi sebagian pengeluaran pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintahan, dan sebagian yang lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Kemudian penentu-penentu pengeluaran pemerintah. Di sini ada 3. Yang pertama ada proyeksi jumlah pajak yang diterima. Ini merupakan salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintahan, yaitu jumlah pajak yang diterima. Jadi dalam menyusun anggaran belanjanya, pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. Kemudian yang kedua ada tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Di sini pemerintah mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Kegiatannya dapat mengatur kegiatan ekonomi yang diinginkan. Jadi beberapa tujuan pemerintah yaitu mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Dan yang ketiga adalah pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan politik dan kestabilan negara menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Jika terjadi kekacauan politik, itu akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah. Begitupun ancaman kestabilan dari negara luar, itu juga dapat menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ke tentara.
Selanjutnya adalah fungsi pengeluaran pemerintah. Jadi fungsi pengeluaran pemerintah bisa digambarkan seperti gambar ini. Bisa kita lihat bahwa fungsi pengeluaran pemerintah sejajar dengan sumbu datar, dan dengan demikian besarnya tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Ini berarti, seperti dengan sifat pengeluaran untuk investasi, pembelanjaan pemerintah adalah pembelanjaan otonomi. Selanjutnya, keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor. Jadi, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor akan dibedakan dalam dua keadaan, yaitu yang pertama, dalam perekonomian yang sistem pajaknya adalah pajak tetap, dan yang kedua, dalam perekonomian yang sistem pajaknya adalah pajak proporsional. Dan untuk setiap keadaan terdapat tiga pendekatan penentuan, yaitu dengan menggunakan contoh angka, grafik, dan analisis secara aljabar. Yang pertama, pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. Ini adalah gambar keseimbangan secara angka. Apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, maka bocoran sama dengan suntikan. Dari gambar ini menunjukkan keseimbangan bocoran sama dengan suntikan. Bocoran mempunyai rumus S plus T, di mana S adalah 140 dan T adalah 40. Hasilnya adalah 180. Kemudian, suntikan mempunyai rumus I plus G, di mana I adalah 120 dan G adalah 60. Yang hasilnya adalah 180. Selanjutnya adalah keseimbangan secara grafik. Gambaran secara grafik dapat dibedakan menjadi dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau Y sama dengan AE, dan yang kedua adalah pendekatan suntikan sama dengan bocoran, yaitu C sama dengan W. Selanjutnya adalah keseimbangan secara aljabar. Dalam pendekatan penawaran agregat sama dengan permintaan agregat, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila Y sama dengan C plus I plus G. Jadi, contohnya adalah C sama dengan 60 plus 0,75Y dan E sama dengan min 100 plus 0,25Y. I sama dengan 120, G sama dengan 60. Dengan demikian, pendapatan nasional pada keseimbangan dapat dituliskan rumus Y sama dengan C plus I plus G. Berarti tinggal dimasukkan angkanya. Y sama dengan 60 plus 0,75 plus 120 plus 60. Y-nya berubah menjadi 0,25. 60 plus 0,75 plus 120 plus 60 sama hasilnya adalah 240. Jadi Y sama dengan 960. Yang kedua adalah pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan. Ini adalah contoh gambar dari keseimbangan secara angka. Jadi keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila Y sama dengan 1200. Karena pada tingkat ini pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Pada pendapatan nasional ini suntikan sama dengan bocoran dengan rumus I plus G sama dengan S plus T. I sama dengan 150 tambah 240 sama dengan S 150 tambah T 240. Yang kemudian hasilnya sama 390. Selanjutnya adalah keseimbangan secara grafik.
Ini adalah gambar dari keseimbangan secara grafik, dan yang terakhir ada keseimbangan secara aljabar. Dari informasi di atas, maka pendapatan nasional keseimbangan dicapai pada Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y hasilnya 1200. Dan keseimbangan pendapatan nasional juga dapat dicari dengan pendekatan suntikan bocoran dengan rumus I plus G sama dengan S plus T yang hasilnya juga 1200. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiplier perekonomian dalam 3 sektor. Nah, multiplier perekonomian dalam 3 sektor ini yaitu di mana suatu angka yang menunjukkan antara pertambahan nasional ekonomi 3 sektor dengan perubahan pengeluaran agregat. Nah, di dalam sistem pajak tetap multiplier ekonomi 3 sektor ini adalah sama dengan multiplier ekonomi 2 sektor. Nah, di dalam sistem pajak multiplier ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama multiplier investasi, dan yang kedua yaitu multiplier pengeluaran pemerintahan, dan yang terakhir yaitu multiplier pajak. Di sini saya akan membahas yang poin pertama dulu, yaitu multiplier investasi. Di sini saya memisalkan sebagai sektor perusahaan ya, akan menambahkan investasinya atau I-nya itu sebesar 20 triliun. Kemudian dalam perekonomian tersebut yang lebih condongnya itu di konsumsi marginal pendapatan disposable-nya atau MPC-nya ini sebesar 0,75. Kemudian pajak profesionalnya menjadi T sama dengan 0,20 Y. Nah, ini yang diketahui ya. Kemudian seperti yang sudah saya cantumkan di PowerPoint, bahwa dari investasi tersebut menunjukkan delta investasinya itu sama dengan 20. Nah, itu juga akan secara otomatis akan menambahkan pendapatan nasionalnya, yaitu delta Y sama dengan 20. Nah, kenaikan inilah tidak mempengaruhi pertambahan pajaknya. Jadi pajaknya itu tetap 0. Nah, jadi pendapatan Y ini itu setara dengan delta investasinya, yaitu 20. Kemudian dari delta I dan delta Y atau pendapatan nasional ini itu menyebabkan konsumsi rumah tangga itu mengalami kenaikan atau bertambah banyaknya, seperti AC ini 0,75 dikalikan dengan 20. Nah, 0,75 ini perlu kita ketahui bahwa 0,75 itu dari konsumsi marginal pendapatan disposable atau MPC-nya tadi, kemudian 20-nya ini berasal dari delta investasinya, sehingga hasilnya yang didapat yaitu 15. Maka pertambahan konsumsinya itu di sini ketemunya 15. Kemudian tabungan ini atau delta S-nya itu juga mengalami bertambah banyak, seperti delta S sama dengan 0,25 dikalikan 20, sehingga hasil yang didapat itu 5. Nah, ditaruh sini ya. Nah, ini sudah ketemu 5, sehingga pendapatan nasional penambahan rumah tangga itu yaitu AC sama dengan 15. Ini ya, akan menambah pendapatan nasional sebanyak yaitu AY sama dengan AC itu 15. Nah, sehingga proses akhir multiplier itu pendapatan nasional itu menjadi 80 triliun. Nah, kemudian pendapatan konsumsi atau delta C-nya itu sebanyak 60 triliun. Sedangkan pertambahan tabungannya atau delta S-nya itu sebanyak 20 triliun. Maka jadi pendapatan pertama ini itu pendapatan nasional itu mengalami
dari pendapatan ini tuh mengalami 4 kali lipat dibandingkan investasinya, yaitu 20. Kemudian bagian yang kedua ini yang ada di bawahnya sistem pajak tetap ini merupakan sistem pajak proporsionalnya. Nah, di sini itu menerangkan bagaimana pajak proporsionalnya akan mempengaruhi multipliernya. Penambahan investasi yang tadi atau delta I-nya 20 itu menyebabkan pendapatan nasional juga mengalami sama besarnya. Jadi delta investasi sama delta pendapatan nasional itu sama, yaitu 20. Nah, sehingga menyebabkan pajak bertambah sebanyak 0,20 dikalikan 20. Nah, 0,20 ini dari sini 0,20 dikalikan 20 investasinya, yaitu yang menghasilkan 4. Maka pendapatan disposable-nya delta YD sama dengan 20 dikurangi 4. Nah, di sini kan hasilnya 4. 20 itu investasi, maka 20 dikurangi 4 hasilnya itu 16. Nah, 16 itu akan dicantumkan pada pendapatan disposable-nya, yaitu di sini ya letaknya. Kemudian konsumsi rumah tangga itu menjadi 0,75 dikalikan 16. 0,75 ini berasal dari pertambahan konsumsi marginal pendapatan ya, 0,75. Kemudian 16-nya ini berasal dari pertambahan pendapatan disposable, yaitu 16, sehingga hasilnya itu 12. Maka pertambahan konsumsinya itu ketemu 12. Nah, ditulis di sini. Kemudian tabungan juga mengalami kenaikan. Nah, sebanyak delta S 0,25 dikalikan 16, maka hasilnya yaitu ketemu 4. Jadi kenaikan konsumsi ini itu 12 akan menaikkan pendapatan nasionalnya lagi, sehingga sebanyak 12. Nah, ditulis di sini ya, ditulis sebanyak 12. Apabila multiplier ini berjalan secara terus-menerus, pada akhirnya delta Y ini ya mengalami kenaikan 50 triliun. Kemudian delta pertambahan pajaknya itu 10. Kemudian delta konsumsinya itu sebanyak 30, dan delta tabung S atau tabungannya itu sebanyak 10. Itu terjadi secara terus-menerus. Nah, dalam bagian kedua ini, maka perekonomian dengan sistem pajak proporsional itu pendapatan nasional hanya mengalami sebanyak 1 per 2 kali lipat dibandingkan dengan investasinya tersebut. Ini ya, akan menambah pendapatan nasional sebanyak, yaitu AY sama dengan AJ itu 15. Nah, sehingga proses akhir multiplier itu pendapatan nasional itu menjadi 80 triliun. Nah, kemudian pendapatan konsumsi atau delta C-nya itu sebanyak 60 triliun. Sedangkan pertambahan tabungannya atau delta S-nya itu sebanyak 20 triliun. Maka jadi pendapatan pertama ini itu pendapatan nasional itu mengalami dari pendapatan ini tuh mengalami 4 kali lipat dibandingkan investasinya, yaitu 20. Kemudian
bagian yang kedua ini yang ada di bawahnya sistem pajak tetap ini merupakan sistem pajak profesionalnya. Nah, di sini itu menerangkan bagaimana pajak profesionalnya akan mempengaruhi multipliernya. Penambahan investasi yang tadi atau delta I-nya 20 itu menyebabkan pendapatan nasional juga mengalami sama besarnya. Jadi delta investasi sama delta pendapatan nasional itu sama, yaitu 20. Nah, sehingga menyebabkan pajak bertambah sebanyak 0,20 dikalikan 20. Nah, 0,20 ini dari sini 0,20 dikalikan 20 investasinya, yaitu yang menghasilkan 4. Maka pendapatan disposable-nya delta YD sama dengan 20 dikurangi 4. Nah, di sini kan hasilnya 4. 20 itu investasi, maka 20 dikurangi 4 hasilnya itu 16. Nah, 16 itu akan dicantumkan pada pendapatan disposable-nya, yaitu di sini ya letaknya. Kemudian konsumsi rumah tangga itu menjadi 0,75 dikalikan 16. 0,75 ini berasal dari pertambahan konsumsi marginal pendapatan ya, 0,75. Kemudian 16-nya ini berasal dari pertambahan pendapatan disposable, yaitu 16, sehingga hasilnya itu 12. Maka pertambahan konsumsinya itu ketemu 12. Nah, ditulis di sini. Kemudian tabungan juga mengalami kenaikan. Nah, sebanyak delta S 0,25 dikalikan 16, maka hasilnya yaitu ketemu 4. Jadi kenaikan konsumsi ini itu 12 akan menaikkan pendapatan nasionalnya lagi, sehingga sebanyak 12. Nah, ditulis di sini ya, ditulis sebanyak 12. Apabila multiplier ini berjalan secara terus-menerus, pada akhirnya delta Y ini ya mengalami kenaikan 50 triliun. Kemudian delta pertambahan pajaknya itu 10. Kemudian delta konsumsinya itu sebanyak 30, dan delta tabung S atau tabungannya itu sebanyak 10. Itu terjadi secara terus-menerus. Nah, dalam bagian kedua ini, maka perekonomian dengan sistem pajak profesional itu pendapatan nasional hanya mengalami sebanyak 1 per 2 kali lipat dibandingkan dengan investasinya tersebut. Yaitu tentang multiplier pengeluaran pemerintahan. Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintahan adalah komponen dari pengeluaran agregat. Kenaikan investasi yang secara langsung mengakibatkan kenaikan pengeluaran agregat. Dalam tahap pertama ini dari proses multiplier, pertambahan investasi akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya, maka nilai multiplier investasi adalah sama dengan multiplier perubahan pengeluaran pemerintahan. Dalam multiplier pengeluaran pemerintahan ini terdapat dua sistem, yaitu sistem pajak tetap dan sistem pajak profesional. Yang pertama, sistem pajak tetap. Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak tetap, nilai multiplier pengeluaran pemerintahan yaitu 1/1B.
dan kenaikan pendapatan nasional yaitu delta Y. Maka secara otomatis menggunakan rumus delta Y sama dengan 1/1B dikali delta G. Kemudian yang kedua yaitu sistem pajak proporsional. Nah, dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak proporsional ini, nilai multiplier pengeluaran pemerintahan yaitu menggunakan 1/1 min B plus BT, dan kenaikan pendapatan nasional yaitu delta Y. Maka delta Y sama dengan 1/1B plus BT dikalikan delta G. Yang ketiga yaitu multiplier pajak. Perubahan pajak menyebabkan efek yang berbeda dari yang diakibatkan oleh perubahan investasi dan perbelanjaan di pemerintahan. Perubahan pajak yang secara tidak langsung itu juga mengakibatkan perubahan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Nah, di sini apabila dimisalkan pajak mengalami kenaikan delta T, maka disposable akan turun sebanyak, yaitu delta C konsumsi sama dengan delta AE sama dengan MPC dikalikan delta T. Nah, maka oleh karena itu apabila MPC-nya kurang dari 1, maka MPC dikalikan delta T adalah lebih kecil daripada delta T-nya. Dengan demikian, persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai multiplier pajak adalah lebih kecil daripada multiplier yang mengakibatkan perubahan investasi atau pengeluaran pemerintahan.